Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Julianto SAG MAG selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum pada semester kali ini. Perkenanlah kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Umi Nurul Fadila 202111209, Agnes Kaloka Juwita Astarik dengan nomor NIM 202111226, Sali Denti Nur Anggraini dengan nomor NIM 202111303. Video kali ini kami akan menyampaikan general review mengenai pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum yang terdapat pada semester ini. Kami juga akan menyampaikan apa yang dapat kita petik dari mata kuliah ini. Pada materi pertama, kami telah memahami mengenai sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam serta batasan-batasannya. Surjono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sosiologi hukum, sociology of law, adalah pengetahuan sosiologi yang terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sosiologi hukum Islam dibatasi oleh ruang lingkup, yaitu kajian, objek, dan fungsi sosiologi. Hukum sosiologi, hukum dan hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Selanjutnya, materi kedua. Pada materi kedua, kami telah mempelajari mengenai Al-Quran Wahyu. Diturunkan hingga sampai saat ini, dinamakan perkembangan penafsiran Al-Quran sebagai wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kemajuan, tidak akan pernah mengalami kemandekan. Sedangkan dalam pembuktian akal, menghendaki renungan dan pemikiran tentang sesuatu seperti bumi dan langit, serta rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya, susunan dan kekokohan bangunan yang terbina di atasnya, yang menjadikan suatu mata rantai yang kuat menguatkan persoalan yang dianggap mustahil di dalam pandangan akal karena timbulnya alam ini dan dirinya sendiri. Usaha akal manusia dalam rangka memahami dan menggambarkan hukum yang ideal, bersifat relatif, konsekuensinya beragamnya hasil pemikiran yuridis tentang isi syariat telah diterima sebagai suatu kenyataan dalam otoritarisme semua manusia menjadi penentu, sementara sebagaimana dilihat dari hierarki otoritas, akal manusia melalui ijtihadnya menempati posisi paling rendah daripada teks. Liberalisme merupakan sebuah pemesiaan agar Islam mampu menghadapi isu-isu kontemporer seperti demokrasi, HAM, kesetaraan gender, kesetaraan agama, dan hubungan antar agama. Selanjutnya, pada materi ketiga, kami telah mempelajari mengenai Islam dan tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum, moral, stabilitas, dan perubahannya. Pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum, maka pandangan realisme sebaliknya, hukum Islam ada untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Begitu juga apabila hukum Islam itu telah diserap menjadi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan sebaliknya, perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum seperti dalam ekonomi Islam, yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh merubah dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya. Selanjutnya, pada materi keempat, kami telah memahami hukum Islam pada zaman Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika umat Islam menjumpai suatu persoalan, dapat langsung bertanya kepada beliau untuk memperoleh jawabannya. Nabi Muhammad SAW terkadang menunggu wahyu Al-Quran yang turun berkenaan dengan persoalan tersebut dan terkadang menjawab dengan sunnah, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan takdir beliau. Prinsip umum pembentukan hukum Islam ialah secara berangsur-angsur, penyedikitan peraturan, permudahan peringatan, dan pembentukan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, materi yang kelima, kami telah memahami mengenai hukum Islam pada zaman sahabat. Hukum Islam pada masa Nabi dilakukan dengan berbagai macam ijtihad, di mana masing-masing sahabat Nabi memiliki metode ijtihadnya masing-masing seperti Al-Quran dan Sunnah, serta Sunnah Rasul dan ijtihad. Materi ke-6 membahas hukum Islam masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut. Tabi'in adalah orang Islam, kawan sepergaulan dengan tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah. Pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, kondisi sosial politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu
sesuatu yang baru, sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan perkembangan pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Adapun sumber-sumber hukum yang dipakai pada masa ini secara berurutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran pada masa ini, Al-Quran berada pada posisi pertama sebagai rujukan pembentukan hukum. Yang kedua ada As-Sunnah. Para sahabat kecil dan tabi'in selalu merujuk pada As-Sunnah. Bila dalam mengistibatkan hukum tidak ditemui dasar-dasar pada Al-Quran. Yang ketiga ada Ijma. Ijma menjadi sumber hukum yang ketiga pada masa ini. Namun, perluasan wilayah yang terjadi pada dinasti Muawiyah dan Abbasiyah mengakibatkan proses ijma para sahabat kecil dan tabi'in sedikit terhenti. Dan istihad para ulama dengan mencurahkan segala kemampuannya yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi alternatif dalam menetapkan hukum. Yang terakhir ada fatwa. Petuah nasihat jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya fatwa. Materi ketujuh ada hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang muncul sistematis. Muncul berbagai mazhab hukum Islam. Ada 4 mazhab Sunni, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hanbal. Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat, perumusan teori ihtisan, yakni merefleksi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum. Yang kedua, Malik bin Anas. Konsep kesepakatan atau ijma, beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum berupa ijma, sebab menurutnya kesepakatan Madinah sajalah yang bisa membentuk kebenaran semesta. Adapun sumber hukum Islam menurut Imam Malik yaitu ada Al-Quran, hadis yang berkualitas, sahih dan masyhur, ijma, qiyas, mursalah. Imam Syafi'i, prinsip menerima hadis yang benar-benar sahih, yang isnadnya sampai pada Nabi, bisa dipercaya, tidak hadis tergantung isnadnya atau mata rantai perawinya. Sumber hukumnya ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ahli hadis, penafsirannya harfiah, hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma dan qiyas. Adapun faktor penyebab 4 mazhab, yang pertama perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, yang kedua sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah, yang ketiga perbedaan dalam menerima hadis, yang keempat perbedaan dalam menerima periwayatan hadis, yang kelima ihtifah tentang kedudukan Rasulullah, yang keenam perbedaan mengenai qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyah. Yang ke-8 hukum Islam pada masa taklid. Taklid menurut bahasa Arab qolado, yuqalidu, taklidan atau mengulangi, meniru, mengikuti. Secara istilah, mengikuti pendapat seseorang, mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Adapun hukum Islam masa taklid, yang pertama, fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, negara Islam lemah, terkena penyakit perpecahan. Yang ketiga, pembukuan kitab mazhab. Yang keempat, fanatisme mazhab jabatan hakim, ditutupnya pintu istihad. Adapun masa kejumudan dan kemunduran, Ibnu Taimiyah dimulai sejak 656 Hijriah, Baghdad jatuh ke tangan tentara Mongol dan berakhir abad 13.
Kemudian terjadinya taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan para pendahulu. Semangat penulis buku menurun, hasil karya ilmiah Fukona sangat minim, hanya sebatas syarah menghafal yang ditemukan pendahulunya. Yang terakhir, karena kontribusi Fukona, penulisan mata, penulisan syarah, hasyiah atau catatan pinggir, taklid atau komentar. Adapun faktor kemunculan taklid, yang pertama pembukaan kitab mazhab, yang kedua fanatisme mazhab, yang ketiga jabatan hakim, yang keempat ditutupnya pintu ijtihad, yang kelima terbaginya dualat Islamiyah, yang keenam persaingan antar pengikut mazhab, yang ketujuh pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Teori ke-9 membahas hukum Islam masa modern. Modern dalam bahasa Arab dikenal kata tajdid, yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembaharuan atau adanya transformasi nilai yang mesti berubah. Tanda-tanda perubahan itu terlihat secara transparan dan sederhana. Misalnya dari statis menjadi dinamis, dari tradisional ortodok menjadi rasional, ilmiah dari fanatik menjadi fleksibel, luas, demokratis, toleransi, dan seterusnya. Adapun tokoh pemikiran hukum Islam modern yaitu Jamaluddin Al-Afghani bin Safar Muhammad Abdul, lahir 1849 Masehi. Yang kedua Muhammad Rashid Ridho, lahir 1856 Masehi. Orang yang masuk dalam kategori modernis adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Iqbal, Toha Hussein, Ali Abdul Razik, Sayyid Ahmad Khan, Amer Ali Khan, Benabi, dan Fazlur Rahman. Adapun tokoh pembaruan dari Indonesia ada 6 tokoh. Yang pertama Ibrahim Hussein, yang kedua Ahmad Azhar Basir, yang ketiga Harun Nasution, yang keempat Munawir Sajali, yang kelima Muhtar Adam, yang keenam Zainuddin Rahmat. Adapun gerakan pembaruan tajdid. Pembaruan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan koreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pemahaman pembaruan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dalam ajaran Islam seperti aspek teologi, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Adapun implikasi modernisme, yang pertama implikasi dari nasionalisme adalah sekulerisme, yang kedua reaksi atas sikap taklid dan pendapat telah tertutupnya pintu ijtihad, yang ketiga gerakan kembali beristihad atas perkembangan zaman, yang keempat gerakan pembaharuan kembali pada Al-Quran dan Sunnah atau Salafiyah, aliran kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kelima program-program, di antaranya program-program tersebut adalah bersih dari paham di luar Islam, pembaharuan pendidikan Islam, ajaran Islam dalam alam pikir modern, isi dari pengaruh Barat, pembebasan dari penjajahan, reaksi antar hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Pengertian interaksi adalah hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Interaksi berarti tindakan action, tindakan timbal balik, proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Ciri interaksi sosial diantaranya yang pertama imitasi tindakan yang meniru orang lain, identifikasi menjadi sama dengan individu yang lain, yang ketiga sugesti pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis dan rasional, yang keempat motivasi mengaruhi menjadi orang lain lebih baik, yang kelima simpati atau perasaan merasa tertarik kepada orang lain,
Yang keenam, empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gejala sosial adalah fenomena sosial, adanya perubahan sosial yang bersifat positif dan negatif. Fenomena sosial menimbulkan masalah sosial. Gejala sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural berupa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sedangkan faktor struktural adalah keadaan yang mempengaruhi struktur. Gejala sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, alam, psikologis. Adapun fungsi hukum berdasarkan proses sosial. Fungsi hukum sebagai mengatur, fungsi hukum sebagai pengawasan bila terjadi perubahan sosial, fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah atau konflik. Adapun fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah atau konflik. Yang pertama, fungsi hukum dalam pembangunan. Yang kedua, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan hukum. Yang ketiga, sebagai sarana pembangunan. Yang keempat, hukum sebagai sarana penegak keadilan. Yang kelima, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial, yang pertama, sistem pendidikan yang maju. Kedua, toleransi terhadap pelaku yang menyimpang. Ketiga, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Keempat, penduduk yang heterogen. Kelima, ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Selain itu, ada pun faktor-faktor yang mengangkat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban, dan sikap masyarakat yang tradisional. Selanjutnya adalah bab materi yang ke-11, yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialisasinya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Terdiri dari fikih, syariah, dan hukum Islam dari Allah dan Nabi Muhammad, sedangkan fikih berasal dari ulama dan mendapatkan rujukan dari Al-Quran dan hadis. Perbedaannya adalah dalam objek. Menurut objek, syariah meliputi batin dan lahiriah, sedangkan fikih merupakan hasil dari peraturan manusia. Menurut sumber pokok, fikih berasal dari karya manusia yang bersifat fundamental dan banyak beragam. Karakteristik hukum Islam yaitu yang pertama adalah penetapan hukum bersifat universal. Yang kedua, menetapkan hukum bersifat realitas. Yang ketiga, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan. Dan terakhir adalah sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua adalah perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga yaitu selanjutnya adalah hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, yaitu law as tool social engineering. Yang kedua, penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat. Yang ketiga, identifikasi problem. Yang keempat yaitu membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya adalah fungsi hukum. Yang pertama yaitu hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Pengendalian sebagai sarana social engineering dalam rangka memperkenalkan lembaga, yaitu hukum sebagai sarana masyarakat. Sosial selanjutnya yaitu modernisasi, yaitu perubahan sosial yang terarah, proses perubahan dari cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju atau kekinian. Selanjutnya yaitu memasuki materi yang terakhir, yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Adapun perubahan-perubahannya yaitu dengan perubahan tersebutlah menjadi masyarakat yang bersifat dinamis. Menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah seperti
penurunan jumlah penduduk yang menyebabkan perubahan sosial budaya, konflik antar kelompok masyarakat yang menjadikan dorongan terjadinya pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Dari pengaruh perubahan masyarakat yaitu mempunyai dua dampak pastinya, yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari pengaruh dan akibat merupakan masyarakat adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sedangkan perubahan negatifnya adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang telah ada. Lebih demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.